Ya buat Bang Denis, Bang advokat lainnya ya, salam hormat dari saya. Saya mungkin kalau Bang Faktual tahu ya, salah satu kuasa hukum Agus yang pertama kali mengundurkan diri ya. Oh. Ya, jadi terkait kasus ini sebenarnya ada pihak tertentu yang mencoba menyalakan api. Begitu api itu berkobar, dia lari menyelamatkan diri. Itu slogan mungkin yang saya kedepankan. Di saat netizen babak belur, membabi buta, membela, justru pihak yang dibela malah melakukan hal-hal yang blunder. Itu yang sangat saya sayangkan, seperti itu. Dan bahkan depan kita yakin ada Pablo berikutnya mundurkan diri, gitu. Terlepas dari itu, saya juga mengucapkan bela sungkawa ya buat Mbak Isabella ini terkait adanya sudah diterimanya undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Apapun itu, kita sikapi dengan bijak, karena bagaimanapun itu harus diikuti ya. Yang paling penting kita berikan support buat Bu Sabila ini, dan saya pribadi menyiapkan diri bila diinformasikan kapan beliau hendak diperiksa di Polda Metro Jaya, saya siap mendampingi. Itu mungkin yang perlu didalami Bang Faktual gitu terkait laporan atau undangan klarifikasi yang diterima oleh Bu Sabila ini, karena bagaimanapun hatinya harus dikuatkan. Terlepas musibah yang terjadi, itu memang dampak dari persoalan ini, bukan hanya dari satu orang atau yang melaporkan atau apapun, semuanya ya pastinya membuat shock dan membuat emosi dengan apa yang terjadi. Bisa saja ya dengan keadaan ini Mbak Sabila dibuat hopeless, hilang harapan. Yang dulu berapi-api gitu loh, berharap masalah ini gitu loh selesai dengan memberikan rasa keadilan terhadap donatur, justru berbalik. Dan sekarang merubah posisi itu, ada Agus, ada Novi, ada donatur ya. Padahal jelas kekuasaan tertinggi ada pada donatur, karena dia adalah pemilik hak tunggal dana itu. Dan apabila dianggap dana itu bermasalah atau masih dianggap sengketa, berhak aja dana itu ditarik kembali, seperti itu gitu loh. Bahkan berhak melaporkan pihak-pihak yang dianggap justru merugikan donatur, seperti tidak sesuai ketentuan. Bahkan yayasan pun bisa ditindak seperti itu gitu loh. Dan menyikapi perdamaian yang akan dilakukan minggu depan ini, itu lebih pada diduga ada kepentingan pribadi masing-masing pihak karena adanya laporan. Ya, masing-masing memiliki bargain. Jadi lebih bargain itu yang kedepankan itu adalah terkait laporan yang sudah ada dan yang belum ada. Kan dari pihak Novi juga kan rencananya mau melaporkan 4 orang. Namun hingga saat ini pun itu pun tidak ada. Gitu loh. Apakah itu dianggap tegas? Tidak. Saya sebagai seorang lawyer, bila memang itu mau dilakukan, lakukan dengan segera. Seperti itu ya, bukan hanya bicara tapi tidak dilakukan. Di sisi lain, Novi memang menghadapi masalah hukum dua laporan. Itulah yang kalau saya lihat dan saya juga perdamaian itu lebih mengedepankan ke situ. Karena dari beberapa itu dianggap seperti kuasa hukumnya, karena Novi ini membela kesibukan seperti bla bla. Jadi intinya seperti sudah tidak mau dipusingkan dengan masalah laporan itu gitu loh. Saya yakin itu, karena ujungnya pasti akan cabut laporan. Itu yang paling penting gitu loh. Sementara dari sisi donatur ini mungkin dikeringkan terlebih dahulu. Makanya saya sepakat dengan Pak Benua untuk membela donatur, karena memang itulah yang sepatutnya saat ini dilakukan.